Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Isyaf Ramadatullah, NIM 3 digit terakhir 025 dari Praktikum A, Teknologi Rekayasa Otomasi, Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro. Saya di sini akan membuat tutorial tugas dari Operation Mastercam yang saya gunakan adalah Mastercam X5. Langsung saja ke tutorialnya, tapi untuk gambar 3D-nya tuh saya langsung di aplikasi software SolidWorks. Kita pertama buka dulu SolidWorks. Karena ini cuma apa ya, cuma contoh doang, jadi kita buatnya yang gambar yang sesimpel-simpel mungkin lah. Langsung saja kita buat garis bantu dulu. Aku pakainya garis yang midpoint line. Nah, sudah kita reverse, kita ubah ke garis bantu. Nah, kalau sudah, langsung saja buat rancang bangunnya. Aku membuatnya dari garis ke garis. Seperti ini aja. Nah, ini gini aja. Terus ini. Nah, udah, baru kita langsung buat ukurannya. Ini aku buat 15 saja. Ini juga aku buat 15. Ini juga aku buat 15. Terus buat ketinggian lebar tinggi bedanya aku buat 20. Ini juga 20. Yang ini aku buat 10 kayaknya. Ya deh, 10 aja dah. Jangan gancet, 20 aja. Nah, kita udah buat ini, langsung saja kita buat gambar 2 dimensi ini menjadi gambar 3 dimensi. Kita default saja. Klik enter. Setelah itu kita edit materialnya. Aku di sini pakai aluminium alloy. Ya udah, kita save. Kita download saja biar gampang ketemu. Terus tipe tipe filenya tuh kita pakai Parasolid. Kita tuh namain dulu. Ketika udah, langsung kita ke software X5-nya, Mastercam. Terus lalu, tapi sebelumnya kalian harus pastiin settingan dari configuration-nya itu udah di metric satuannya. Cara ngubahnya ya kita ke setting, terus kita ke setting, ke configuration, terus kita ubah aja di sini. Nah, ketika udah kita apply. Langsung kita buka file tadi, kita open, kita cari di file download tadi, terus tipenya kita ganti ke alt file saja. Nah, ini udah ada tulis setuju. Kita Jika udah, lalu setelah itu kita ke leveling. Kita cek saja level 2 numbernya. Namanya terserah. Kita apply. Habis itu langsung kita ke create. Kita ke tune profile. Kita box saja. Kita enter. Terus ini kita iniin satu biar dekat. Terus ini aku pakai up profile. Nah, setelah itu hapus saja yang ini karena ini udah nggak pakai. Nah, jadi seperti ini. Nah, ini kan ada yang kosong nih, kita isi aja. Lihat ini. Ini. Nah, ini kalau udah nyambung, ini dirasa udah nyambung kan? Udah pas lah. Nah, setelah itu kita ubah gambar ini menjadi gambar 3 dimensi. Oke, cara membuat 3 dimensinya. Terus kita ke revolve face solid. Ini kita pencet saja yang kita revolve tuh yang sini kan, biar gambarnya tuh bulat gini. Nah, udah kita apply. Nah, tunggu. Nah, terus kita access lens. Oke,
360 derajat. Oke, benar. Start dari nol. Oke. Nah, kan udah nih, udah 3D lah. Oke, nih, tuh. Ini udah 3D ya, udah 3D. Setelah itu, biar lebih jelasnya, kita ini, sorry, sorry. Kita beri warna, tinggal pencet saja ini. Nah, kan, udah ada warnanya. Nah, setelah gambar 3D ini udah jadi, kita tuh pilih aja tipe mesinnya yang kita pakai. Nah, sedangkan yang kita pakai tuh mesin LED atau mesin bubut ya. Kita ke default saja. Kita ke stock setup. Setelah itu, nah ini tuh ada stok dan ada cuk. Nah, stoknya itu eh, maksudnya dari stok itu tuh dari bahan bakunya atau bahan masih mentahnya lah kalau istilahnya tuh bahan mentahnya. Nah, ini ada left sama right, kiri atau kanan kan. Nah, untuk posisi kiri itu posisi dari spindle mesin, bukan spindle, apa ya, cuk dari mesin bubutnya, posisi itunya. Nah, sedangkan yang kita gambar di kita itu cuknya tuh nanti yang kita mau di sini. Karena apa? Yang dikikis tuh yang sini. Gak mungkin dong kalau cuknya di sini. Nah, kayak kita pakai yang kiri aja. Oke. Terus untuk ukuran dari bahan bakunya, kita lihat saja dari ukuran yang kita buat tadi. Kita ke mana tadi? Nah, ini kita ke revolve, sketch, kita lihat setup aja. Nah, untuk panjang dari untuk ketinggian dari benda kerja kita tuh ada di 60 cm. Dan untuk diameter dari benda kerja kita itu ada di 90 mm ding. Sorry, di milimeter ya, bukan cm. Nah, yang atas itu tuh buat dari diameternya dia. Diameternya adalah tadi berapa? 90. Dan untuk ininya kita tadi berapa? 60. Nah, ini kan udah pas nih ya. Di garis ini tuh tanda dari benda kerjanya, garis-garis ini. Nah, terus kita setting saja cuknya. Cuknya kita sebelah kiri juga. Nah, di sini terlihat kan eh, posisi ada posisi entry-entry dari mata spindle juga nih. Kita lihat saja dari 1, 2, 3. Nah, yang aku mau dari posisi yang 1. Karena kita pakainya yang 1 aja mata spindle-nya. Posisi cuknya, bukan mata spindle. Terus untuk diameternya yang tadi kita buat adalah 90. Nah, 90 itu maksudnya dari diameter paling luar dari racang bangunnya. Kenapa kok 90? Enggak 80, enggak 100? Karena cuk itu kan yang memegang dari benda kerjanya tuh. Kalau itu lebih, maka tidak bisa dikepegang benda kerjanya. Kalau itu kurang, benda kerjanya tidak pas. Cuknya tuh tidak pas buat benda kerjanya. Kita isi pas aja 90. Nah, Z itu jarak dari mata spindle, jarak dari spindle ke benda kerja. Nah, sedangkan nggak kelihatan. Nah, nanti tuh setnya itu kita taruh di sini itu. Nah, hitungannya tuh dari sini. Berarti dari panjang keseluruhan ini kan ada 60 tuh tadi. Buat kita megangnya kita kasih aja 5 mili. Kenapa nggak kita kasih 60? Nanti dia posisinya di pojok sini. Kalau pojok sini ya dia nggak megang dong. Harusnya ada pemegangan di sini. Berarti kita isi minus 55. Kenapa minus? Karena minus dia ke sini kalau minus. Kalau plus dia ke situ. Cerot. Nah, oke, kalau udah kita oke saja. Nah, kita sempat kelihatan kan bedanya. Nah, untuk kita melihat benda kerja posisi awal yang realnya itu kita ke stop saja. Terus kita ke properti ini, set. Nah, kita pencet saja yang ini. Nah, itu nanti posisinya seperti ini ya. Tuh, seperti ini. Dia megang, ini juga megang. Nah, posisinya nanti seperti ini. Oke, kalau sudah, ya udah kelihatan kan nanti gambarannya dari benda kerjanya. Tuh.
Oke, untuk posisi normal lagi kita tinggal pencet ini aja. Nah, kan gambarnya udah jadi nih, tinggal kita gimana caranya kita simulasiin pemotongannya. Nah, setelah itu kita ke toolpad, sebenarnya ke toolpad bisa, ke langsung ke sini juga bisa. Kita ke toolpad saja biar lebih cepat. Nah, ini kita enter lagi. Tadi nih yang tadi, sorry. Kita ke fetch lagi. Nah, untuk ke melanjutkan ke toolpad tadi tuh, kita ke fetch tuh kita harus nge-save dulu dokumennya. Terus kita namain aja terserah mau apa. Kalau aku tetap di nama ini sih, nama tugas 7 saja. Kita klik apply. Nah, kita cari yang kita mau gunakan buat toolpad itu. Kita pakai yang hmm, nih kita pakainya yang kita scroll ke bawah. Nah, yang ini ya, yang roots patch right. Nih, pakai ini aja karena buat mengikis bagian luarnya nanti. Karena ini kelihatan sih dari matanya. Nah, ini kan benda kerjanya kita juga kayak gini nih. Nah, jadi matanya enak tuh lihatnya tuh gini. Cret 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 cret. Nah, kita udah. Kalau udah langsung kita oke. Tapi sebelumnya kita setting dulu ininya parameternya ya. Device parameter ini kita ubah aja yang bagian finish stopper. Nih, kita ubah ke 2,5. Nah, ya udah, kita ini tetap di left saja. Kita klik apply. Nah, yang face tadi udah selesai kan? Kita ke toolpath lagi, ke toolpath, kita ke right, raw, kita pakai yang change, change yang ini ya. Kita klik apply aja. Loh, nggak keluar. Bentar, bentar. Ulang. Oh, klik yang dulu. Udah keluar nih, udah. Sorry. Belum, belum. Kita ke raw ini ya. Yang ini. Loh, hari ini ada masalah nih. Iya, kok nggak mau? Kita lewat sini coba. Kayak wrong ini. Nah, ini baru mau dia. Oh, ada keliru di sini. Karena kita harus memencet mengarahkan mata spindle dulu. Karena kita maunya pemotongannya, pengikisannya dari sini ke sini. Kita pencet aja ini sampai sini. Sebenarnya sampai sini aja sih. Tapi aku sampai sini aja. Kita kebalik. Nah, sampai sini. Kalau udah, kita klik play. Nomor chain. Oh, ntar. Keliru nih di sini nih. Keliru. Ulang lagi, ulang lagi ya. Sini sama sini. Eh, sini. Nih sama sini. Kita coba lagi ya. Kita pakai yang ini. Terus kita chainnya itu kita dari dari itu dari sini sampai sini coba. Bentar. Satu, dua. Nah, karena nanti juga mata spindle tuh berhentinya di sini nanti. Nggak sampai situ. Coba kita klik. No more tattoo chain allow repeat. Oh ya itu artinya. Artinya apa itu? Kalau tahu. Coba ke sini nih. Yang ini. Ini sama ini. Nah, mau juga. Bentar ya. Betul patch. Round. Kita klik change. Ini sama ini.
Nah, ini baru mau dia. Terus kita juga pakainya itu yang bentar. Nah, kita pakainya yang ini aja. Ini ya, yang ini full number kita tetap di satu aja. Terus kita ini klik yes aja, yes. Tuh, pemotongannya nanti seperti ini. Tuh, kelihatan kan? Tapi sebelum itu tuh kita harus setting parameternya dulu. Parameter yang raw, parameter ini. Nah, ini tuh kita kasih 0,5 aja biar nggak kecepatan karena ini bedanya tuh aluminium kan. Ini kita 00 kan semua. Ini 00 juga. Terus stok ini tuh kita kasih yang ini, stok for outer body. Nah, terus buat yang ini tuh ada eh, belum cutting tuh maksudnya tuh gini. Yang ini tuh dia melewati benda yang berlubang. Kalau ini dia mengikis semua benda yang berlubang. Terus ini buat pengikisan benda yang berlubang di bagian bawah saja, ini atas saja. Kebalikannya ini. Karena di desain gambar aku nggak ada yang berlubang, aku pakainya yang ini saja. Oke. Nah, oke kalau sudah, selanjutnya kita ke toolpath lagi, kita ke finish. Dan ini langsung ke change saja lagi. Terus kita klik aja bagian yang ini yang kita mau change dulu. Set, sama yang ini. Set. Bentar. Ini sama yang ini. Nah, sorry. Ini kita klik ini sama ini. Sama ini. Mas ya? Enggak, aku maunya ini untuk sini arahnya. Oke, kalau udah ini ini aja. Kita cari aja yang finish. Cari aja finish. Bukan yang ini. Hmm, ini nih. Tuh, nah ini kita pakai yang ini. Terus buat parameternya kita ubah ini stop ini 0,25 saja. Number ininya 4. Ini tuh sebenarnya buat ngerapiin apa ya? Bagian-bagiannya saja. Nih, bentar. Nih, ketika udah rapi, kita tuh nanti akan melihat semua lah dari awal sampai akhir. Kita nih, nah ini tuh kita tinggal klik ini aja. Klik pot selection operation nih. Saya centang aja nih. Tuh ini dari keseluruhannya ya. Tuh, keseluruhan geraknya dia. Terus kita tunggu aja dulu nih lagi muter soalnya. Tunggu lama ya. Nah, pencet saja ini select point. Sorry. Kita ulang. Nah, ini kita. Nah, itu kita centang saja ini. Pokoknya semua itu harus biru. Ketika udah kita oke. Untuk melihat
Simulasi dari pergerakan dengan get apply saja ini. Tuh. Sorry agak ngelag ya. Ini tergantung dari spek laptop juga. Nah, nanti kalau udah selesai ya langsung ini kita udah rapiinnya. Kita rapiin tadi. Tuh, udah kita rapiin kan. Sebenarnya ini aku lagi ada keraguan sih, kenapa ada garis biru ini? Coba kita benarkan. Pas di parameter ini, ada keraguan di situ aku. Pas di ininya berarti bukan di parameter. Terus ini bukan dari sini. Hmm, coba dari ulang yang finish tadi. Nah, dari sini kayaknya. Itu dari sini ke sini saja. Nah, coba. Oke, tutup pakai finish. Nah, ini kita hapus saja. Tuh, biru-birunya hilang kan? Berarti ada kesalahan di situ. Kita salah pemilihan udah kerjanya. Coba kita ulang pas di sini. Lihat pas udah kerja tuh. Nah, ini sampai kita lihat sampai finish aja. Tuh, nih sorry agak lambat ya. Nah, setelah itu tuh langsung ganti mata spindle. Nah, ini buat ngerapiinnya. Nah, setelah itu tuh ketika kita ingin mengambilkan G-code atau program dari mesin CNC-nya atau mesin bubut ini, kita cari saja G-code yang ada ini nih, yang logonya G1 ini. Ini kita lihat dulu. Oke, terus kita copy aja. Nah, kita cari tempat buat nge-save-nya itu di mana. Contohnya di download saja. Nah, kita namain ini aja, tugas 7 aja. Terus kita klik save. Nah, kita tunggu prosesingnya. Nah, ini udah muncul G-code-nya. Ini G-code dari ini keamanannya, SOP-nya. Terus ini pergantian tools di sini. Terus tadi ada itu kecepatan itunya, spinnya. Nah, kita lihat entry-nya seperti apa. Lumayan banyak ya. Udah, ini entry-nya di sini. Nah, ini. Nah, kalau udah ikut udah ada, semuanya udah ada. Berarti video ini udah dicukupkan. Sekian, terima kasih dari aku. Mohon maaf kalau ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.